Langkah menjadi BUP kosmetik. Ada juga tips memilih industri kosmetik untuk kontrak produksi. Terus cara membuat perjanjian kontrak produksi itu gimana? Dan kelima adalah rekomendasi sebagai pemohon notifikasi. Apa itu? Nah, saya juga di sini juga belum tahu untuk detailnya bagaimana ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, saya langsung bertanya kepada Mbak Rizka. Mbak mau dipanggil Bapak Ibu? All manufacturing atau makro kosmetik. Jadi kontrak produksi ini adalah kerjasama untuk memproduksi kosmetik ya dari antara pemberi kontrak dengan penerima kontrak. Nanti kita jelaskan lebih lanjut siapa pemberi dan penerima kontrak. Tentu saja di sini kontrak produksinya harus sesuai dengan ketentuan peraturan. Oke, berarti sebut saja nih kalau saya mau punya kontrak produksi kosmetik itu saya menjadi maklon. Iya, Ya, pemberi kontrak. oh memberi kontrak, baik. Ini sebenarnya jujur ya Mbak ya, banyak banget teman-temanku tuh di sosmed itu yang udah menjadi maklon, yang dia sudah mempunyai kontrak kayak gitu kan. Nah, di sini juga sangat luar biasa banget kebukti. Ini teman saya sendiri, rekan saya sendiri sudah menjadi crazy rich lah, sudah menjadi pelaku usaha yang sangat luar biasa. Karena mereka itu sudah terdaftar di BPOM tadi ya Mbak? Ya. Oh gitu. Seharusnya untuk kontrak produksi kosmetik ya dia terus saja mendaftarkan produknya ke BPOM. Berarti gini nih, kalau misalnya saya sekarang sudah ada kontrak produksi itu, next step selanjutnya nih apa nih dari BPOM nih? Tahapan selanjutnya. Yes, betul. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk kontrak produksi kosmetik, yang pertama adalah harus membaca regulasi tentu saja. Baca regulasi, kemudian tentukan tempat produksinya itu di mana. Kosmetiknya pilih yang tepat ya, yang sesuai dengan ketentuan memang dia berhak menerima kontrak produksi. Kemudian juga daftarkan sendiri kosmetiknya ke BPOM. Jadi kita kenal dengan istilah BUPN. Apa itu BUPN? BUPN ini adalah Badan Usaha Pemilik Notifikasi Kosmetik. Jadi badan usaha dan bisa juga perorangan ya. Ini tahap pertama bisa mengajukan untuk rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik. Oke. Kemudian apabila nanti sudah disetujui sebagai pemohon notifikasi, maka bisa mendaftarkan kosmetik. Oh, berarti keluar kayak nomor izinnya, Ya, begitu ya Mbak? beredarnya berupa notifikasi, nomor notifikasi kosmetik. Itu adalah step yang nanti kalau misalnya para Bapak Ibu setelah mendaftar, kalau sudah keluar, sudah bisa izin jalannya. Ya, Oke, tapi kira-kira nih kalau saya timeline-nya. Nanti di situ ada tahapan-tahapannya, mulai dari mengurus izin berusaha. Nah ini izin berusaha juga mudah ya sekarang melalui OSS, jadi semuanya online lewat OSS.go.id. Dan nanti untuk rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik ini diajukan ke PT atau perpanjangan tangan BPOM. Oke. Itu ada balai besar, ada balai POM atau lokal di wilayah Bapak Ibu sama di Jawa Timur ada 3 kita ada balai besar POM di Surabaya. Oke. Kemudian balai POM di Kediri, balai POM di Jember. Kemudian tahapan selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan fasilitasnya, jadi tempatnya itu nggak harus banyak gudang ya. Oke. Dengan tempat penyimpanan yang bisa menjamin kosmetik ini terjamin keamanannya, mutunya seperti itu. Jadi tentunya sudah bisa ditemukan kalau yang sudah setujui melakukan rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik. Oke. Ya, itu kemudian selanjutnya mengurus notifikasi kosmetik. Untuk notifikasi kosmetiknya sendiri timeline-nya cukup nggak panjang ya. Berapa lama tuh, Mbak? Tahun ini 14 hari kerja. Oke. Kemudian untuk tiap kosmetik nanti pendaftarannya 14 hari kerja. Tapi untuk wangi-wangian dia ada percepatan ya, percepatan selama 6 hari kerja. Banyak juga. Dalam dan memang waktu itu kita menilai produk-produk obat-obat kan banyak dipakai, dikenal oleh generasi yang lebih berumur ya, misalnya obat darah tinggi, diabetes, kolesterol. So waktu itu saya lihat alangkah baiknya kalau kita punya produk offering yang juga lebih untuk generasi muda. Oke, baik. Dan itu kita mulai dari bayi dan anak ya. Nah, kita lihat kan Indonesia angka kelahirannya sangat tinggi, 4,5 sampai 5 juta kelahiran per tahun. Jadi kalau Singapura itu populasinya harus punya brand
sesuai diminati juga oleh konsumen. Ini tidak mudah sih dengan kompetisi yang begitu banyaknya. Jadi satu dari pusat produk, kompetitor yang banyak, dan kedua memang selalu kalau mencari kalau manufacturer kan banyak yang bagus-bagus, yang based on research, tapi juga minimum order quantity atau minimum batch size juga tinggi. Jadi ini tentu hanya bersertifikat CPKB, tapi pastikan memang industri kosmetik ini berkomitmen ya untuk selalu menerapkan CPKB, kemudian juga memiliki track record yang baik. Nah, track record yang baik ini Bapak Ibu bisa kumpulkan dari berbagai informasi yang terkait, termasuk juga dari asosiasi pelaku usaha kosmetik. Jadi ada beberapa asosiasi pelaku usaha kosmetik yang menaungi industri kosmetik di Indonesia ini. Ada Kosmi, kemudian ada PPAK Indonesia, ada Mekar kemudian ada yang lain juga yang terkait. Jadi silahkan dicari cabang yang di Jawa Timur misalnya untuk mengetahui teknik dari industri kosmetik yang punya sertifikat CPKB. Kemudian juga pastikan produk yang tengah dibuat industri kosmetik ini tidak pernah dipublish dalam public warning atau penjelasan publik yang dirilis Badan POM terkait produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang dalam negara. Itu bisa dilihat di website atau subsite Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM di www.waskos.com.go. Siap. Sebenarnya aku nggak salah pilih gitu loh Bang, untuk kita bikin kontrak yang tidak salah langkah dalam melakukan kontrak produksi. Mungkin dari Bapak dari dulu boleh? Jadi kalau kita di Disco ini bekerja sama dengan sekitar 5 ya all manufacturer together di Indonesia. Jadi memang kita pasti punya kriteria dalam memilih kontrak manufacturer yang tepat untuk masing-masing produk. Kalau pertama sih tadi saya ngomongin brand konsep, maka itu kriteria pertamanya adalah dari segi inovasi atau R&D. Kalau manufacturer kita pilih harus yang memang punya kemampuan R&D, kemampuan research, formulation yang sesuai dengan brand konsep kita. Jadi ada banyak pabrikan yang harus dilihat kesesuaiannya dari segi inovasi itu. Lalu kedua tadi yang mungkin paling penting ya Mbak Rizka tadi sebutkan adalah track record. Jadi kita harus melihat sertifikasi JPKB-nya, track record-nya di pasaran bagaimana. Kita lihat dari self audit juga ya, kita audit ke manufakturnya, kita lihat apakah benar mereka menerapkan aspek-aspek cara pembuatan kosmetik yang baik. Jadi itu kita benar-benar memastikan dengan sendiri. Lalu setelah itu adalah produk quality dari produknya sendiri kan banyak langkah-langkah ya saat kita melakukan kerjasama dengan toll manufacturer, dari pembuatan sampel, kita mungkin perlu melakukan diskusi FGD dengan konsumen, apakah ini sesuai produknya, dari wanginya, dari teksturnya, kemudian yang paling penting dari aspek efikasi dan keamanannya. Jadi kan banyak pengetesan-pengetesan yang bisa dilakukan. Misalnya untuk dermatologically tested, supaya dites beneran di kulit, apakah ini menyebabkan iritasi atau enggak. Nah, itu bisa dites mungkin dengan biaya 20 juta per formulasi. Lalu kalau lebih tinggi lagi bisa dites untuk namanya HRVT test atau untuk dapat klaim hipoalergenik itu. Ini lebih tinggi lagi, memang ini produknya supaya terjamin keamanan, dan ini ya bahannya memang lebih mahal, 60 juta per formulasi. Tapi ya hal-hal ini bisa diperhatikan juga untuk make-sure dari keamanan produk terjaga dan efikasinya juga ada. Lalu aspek terakhir dari harga mungkin kriterianya, karena kita tahu bagaimanapun juga industri kosmetik berkembang, tapi konsumen juga banyak pilihan, juga sangat price sensitif. Jadi ya pasti butuh negosiasi, butuh diskusi dengan banyak toll manufacturer untuk mendapatkan harga atau kita sebut cost of goods manufacturer yang sesuai paling lurus. Digunakan rumah tinggal untuk prosesnya terpisah, kemudian juga disediakan tempat penyimpanan kalau yang memerlukan bisa dilakukan selain kosmetik terpisah seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi buat Mbak Den. Kalau menurut saya, sebenarnya untuk pembuatan kontrak produksi tersebut itu sangat penting. Nah, di mana sih arti pentingnya? Jadi arti pentingnya itu para pemberi kontrak dan penerima kontrak itu harus sama-sama saling memahami. Yang pertama mungkin terkait dengan ruang lingkup dan tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut.
kemudian yang kedua juga terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Jadinya sama-sama saling memahami apa yang menjadi hak dan menjadi kewajiban dari masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga itu kita harus identifikasi resiko yang mungkin nanti akan timbul dan cara untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut gitu sih. Kemudian yang terakhir, kalau di dalam kontrak produksi itu kan harus ada yang bertanggung jawab gitu. Nah, jadinya di situ nanti akan dibahas mengenai tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik dari pihak penerima maupun dari pemberi kontrak. Seperti itu. Ini penting banget ya. Sebenarnya kita takut banget nih, ibaratnya udah punya produk bagus ya. Ibaratnya misalnya ada lagi nih, misalnya aku mau bikin brand A, ya Pak ya. Itu juga ada ilegal lagi Pak ya, hukum lagi ya. Oh, banyak sekali ya mau punya produk sendiri. Tapi saya acungi jempol untuk beberapa bapak ibu yang mungkin sekarang sudah mau punya bisnis sendiri, ya kan, mau diurus untuk masalah izin, BPOM-nya, kualitasnya, pastinya untuk memberikan yang sangat terbaik untuk pada masyarakat Indonesia ya. Baik, karena kita sekarang sudah masuk di jalur hukum yang sangat penting. Ini gimana sih Pak? Pak Panji untuk membuat surat perjanjian yang tepat untuk melakukan kontrak produksi, itu kan pasti akan ada step-stepnya kan. Hal-hal apa saja yang mungkin harus diperhatikan Bapak waktu bikin kontrak produksi? Oke, untuk hal-hal yang harus diperhatikan mungkin dari segi para pemberi dan penerima kontrak itu harus memahami. Jadinya kalau kita bicara terkait dengan perjanjian itu sesuai dengan KUH Perdata atau kitab undang-undang hukum perdata itu di pasal 1320 itu yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Yang pertama yang harus kita ingat, harus adanya kata sepakat. Kemudian harus cakap hukum. Kemudian kita juga harus ada objek yang akan diperjanjikan. Kemudian kausanya yang harus halal ataupun harus memenuhi ketentuan yang ada gitu. Nah jadinya kalau misalnya kita membuat perjanjian tidak ada kata sepakat, ya maka perjanjian tersebut maka tidak akan ada di sini guys. Jadinya kalau misalnya juga kita buat perjanjian tapi orangnya yang orang yang membuat perjanjian tersebut itu tidak cakap hukum atau di dalam KUH Perdata itu disebutkan 21 tahun atau sudah menikah ataupun dia masih dalam pengakuan. Nah itu dia juga tidak bisa membuat perjanjian. Kemudian apabila tidak ada objeknya otomatis ya kita juga tidak bisa membuat perjanjian. Dan kalau misalnya suatu sebabnya itu tidak memenuhi ketentuan ya itu batal gitu. Nah, jadinya dari hal-hal tersebut kita harus mengingat dulu terkait dengan pasal 1320 tahun 2000 pasal 1320 KUH Perdata gitu. Nah kemudian hal yang sangat simpel juga yang terkait dengan identifikasi resiko tadi seperti saya bilang di awal gitu ya. Jadinya hal yang harus diperhatikan ya terkait dengan resiko-resiko yang nanti mungkin akan terjadi dan akan terjadi ke depannya gitu di saat kita membuat kontrak produksi seperti itu. Wah, panjang. Yang termaktub di pasal 9 ayat 2 itu menyatakan bahwasannya setiap perjanjian kontrak produksi harus disahkan oleh notaris. Nah, kalau untuk di pengesahan notaris tersebut itu terdapat ada 3 ya. Yang pertama itu akta autentik, yang kedua ada namanya autentik ataupun registrasi, kemudian yang ketiga ada namanya legalisasi gitu ya. Nah, jadinya kekuatan hukumnya itu pada saat pembuktian gitu. Jadinya pada saat pembuktian kalau misalnya kita registrasi itu akan pembuktiannya itu pembuktian tingkat rendah lah, karena pada intinya hakim itu yang akan menentukan. Jadinya hakim itu yang akan menentukan sebagaimana maksudnya hakim yang akan menentukan kekuatan pembuktian dari suatu perjanjian tersebut sebagaimana termaktub di dalam pasal 1881 ayat 2 di KUH Perdata gitu ya. Nah, kemudian untuk legalisasi itu prosesnya dari para pihak, dari pemberi dan penerima kontrak itu harus datang di hadapan notaris agar meyakinkan notaris bahwasannya ini yang akan disahkan perjanjiannya seperti itu. Oke, berarti biar yang sudah bisa diwakilkan, kalau bisa tuh yang mau tanda tangan juga harus hadir seperti itu ya Pak. Pak, ini hukumnya apa nih Pak Panji? Kalau misalnya itu ada penyusunan perjanjian kontrak produksi yang telah dilakukan secara tepat dan benar dari sisi hukum ini apa coba? Kalau
penyusunan yang tidak sesuai dengan apa namanya, tidak tepat ya. Ya pastinya full resiko tanggung jawab. Iya, pasti akan ada resiko tanggung jawab hukumnya gitu. Nah jadinya akan banyak resiko. Kemudian ada resiko finansial atau resiko terkait dengan tercorengnya nama baik dari perusahaan dan bisa juga kehilangan konsumen ya. Kemudian juga ada resiko rahasia dagang. Jadi kalau misalnya kita tidak membuat perjanjian secara tepat, nantinya ya seperti dibilang Pak Dery tadi ya, jadinya kita bisa jadi perjanjian tersebut gitu agar nantinya perjanjian yang kita buat itu bisa bermanfaat lah bagi kita berdua gitu ya, bagi dari pihak penerima maupun dari pihak pemberi kontrak. Siap. Ini sebenarnya adalah